Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Hamsyah Yusuf, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Maros, kelas 0720A. Saat ini saya bekerja di UPT SMA Negeri 14 Maros. Video kali ini merupakan aksi nyata saya dalam penerapan modul 1.4 Budaya Positif. Latar belakang, dalam membangun budaya positif, perlu memberikan pemahaman tentang konsep-konsep dasar budaya positif kepada rekan guru atau rekan sejawat. Tujuannya, dengan memberikan sosialisasi ini kepada teman-teman, diharapkan dapat membangun kolaborasi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Karena budaya positif tidak akan terwujud jika tidak ada kolaborasi. Tolak ukurnya, diharapkan rekan sejawat dapat mengetahui konsep-konsep dasar budaya positif dan penerapannya di sekolah. Kemudian, lini masa tindakan. Yang pertama, saya berusaha menerapkan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isratul Jannah dari kelas 11 NIA 1. Asal sekolah saya UPT SMA Negeri 14 Maros. Perasaan saya sangat senang karena dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan sosialisasi atau diseminasi di sekolah, saya meminta izin kepada kepala sekolah dan menentukan waktu pelaksanaan. Kemudian, saya membuat persiapan seperti undangan, handout, presentasi, dan alat yang saya akan gunakan. Dan tibalah saat pelaksanaan sosialisasi atau diseminasi. Kemudian, ada juga sesi sharing dan tanya jawab tentang kasus yang terjadi di sekolah. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan UPT SMA Negeri 14 Maros. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk hadir bersama di tempat ini untuk mendengarkan diseminasi tentang budaya positif dari salah seorang guru dari UPT SMA Negeri 14 Maros yang sedang mengikuti pendidikan di calon guru penggerak Angkatan 7. Beliau adalah guru bahasa Inggris yang ada di UPT SMA Negeri 14 Maros. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan senantiasa mengirim salam dan salawat kepada beliau, kita akan mendapat petunjuk untuk tercerahkan menuju ke arah yang lebih baik. Baik Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan, pada kesempatan ini Ibu Hamsyah akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang menyempatkan diri hadir di tempat ini untuk menghadiri undangan saya dalam sosialisasi budaya positif. Sebelum itu saya mau juga
mengatakan bahwa saya berada di sini, Bapak Ibu, bukan berarti saya mempunyai ilmu yang lebih baik atau bagaimana, tapi di sini saya dalam proses belajar. Dalam proses belajar bagaimana cara meningkatkan kemampuan saya dalam menjadi seorang pendidik, seperti itu. Jadi baik sosialisasi budaya positif atau diseminasi budaya positif di sekolah. Ada kesepakatan forum ya Bapak Ibu. Jadi saya ingin menawarkan dua. Yang pertama, kan di sini kita sama-sama guru, kemudian semuanya pasti mempunyai identitas dan cara mengajar masing-masing. Kemudian yang akan saya sampaikan, saya harap kita saling menghargai dan mungkin sebentar ada diskusi. Saya harapkan kita semua saling menghargai pendapat satu sama lain. Kemudian bisa juga memberikan saran atau komentar yang membangun. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat. Baik. Terima kasih. Saya lanjut. Overview yang akan saya sampaikan hari ini ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, saya akan bahas yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Beberapa miskonsepsi menurutnya Dr. William Glasser. Jadi beliau adalah psikiater dan pendidik. Yang pertama adalah ilusi bahwa orang tua atau guru itu dapat mengendalikan murid. Ilusi. Jadi katanya ini hanya ilusi. Mungkin kita atau beberapa orang tua juga berpendapat bahwa kita bisa mengatur atau mengendalikan murid atau anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Bisa atau tidak mengendalikan anak atau murid? Tidak bisa. Tidak bisa? Ya. Ya. Kalau Bapak Ibu yang lain bagaimana? Bisa? Bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Tergantung situasinya. Jadi menurutnya Dr. William ini ada beberapa miskonsepsi. Yang pertama, ilusi orang tua guru dapat mengendalikan murid. Katanya ini hanya ilusi. Kemudian yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif atau bermanfaat. Jadi tidak semua katanya penguatan positif itu bermanfaat. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa kritik atau membuat seseorang itu merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi banyak mungkin kita menganggap bahwa kalau anak-anak itu nak segamu kasih gitu ibu, kita berpikir bahwa seperti itu kita bisa menguatkan anak-anak supaya menjadi lebih berkarakter yang kuat. Tapi katanya Dr. William ini juga adalah ilusi. Dan selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kalau anaknya tidak mau, orang tua sebagai orang tua katanya bisa memaksa. Ini juga menurutnya adalah ilusi. Next, bagaimana cara pandang kita melalui choice theory? Yang pertama itu mungkin ada beberapa yang berpendapat bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Tapi dari choice teorinya Dr. William, katanya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Selanjutnya, orang lain bisa mengendalikan saya. Bisa atau tidak? Ini stimulus respon. Tapi kalau choice teori mengatakan bahwa hanya saya yang bisa mengendalikan diri saya. Hanya saya. Selanjutnya, saya bisa mengendalikan orang lain. Dari kata tersebut bisa dipatahkan dengan choice theory bahwa saya tidak bisa mengendalikan orang lain. Yang bisa mengendalikan diri sendiri. Kemudian mungkin ada juga yang berpendapat bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Mungkin ada. Setiap perilaku buruk kadang adalah sebuah kesalahan. Tapi sebenarnya menurut choice teorinya Dr. William, semua perilaku itu baik yang positif atau negatif itu semuanya mempunyai tujuan. Next. Kemudian kita mencoba
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Tapi daripada seperti itu, lebih baik katanya kita berusaha memahami dulu pandangannya orang lain tentang dunia. Contohnya yang paling sering dan sederhana yang sering kita dapat, bagaimana kita melihat pandangannya orang melihat seekor gajah. Misalnya kita melihat dari semua sisi, tapi orang ini tidak tahu apa itu gajah, mungkin dia cuma melihat dari depan, dan dia cuma tahu bahwa dia cuma punya belalai dan 2 kaki. Tapi daripada beradu pendapat dengan mereka, lebih baik kita masuk dulu, melihat dulu bagaimana mereka, dari sudut pandang mana sih mereka berpikir bahwa itu mungkin saja juga mereka benar dalam sudut pandangnya mereka masing-masing. Seperti itu. Nah, dari sini juga kita bisa melihat bahwa semua orang melihat hal yang sama, tapi sebenarnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Seperti tadi contoh yang sudah saya berikan. Next, model berpikir menang kalah. Menang kalah. Tapi sebenarnya ada model berpikir yang lain, yaitu model berpikir menang-menang. Pembelajaran berpusat pada murid. Jadi kenapa ada perubahan kurikulum? Jadi di sini adalah ada perubahan paradigma belajar. Dari mungkin pada zaman saya masih banyak guru-guru yang menggunakan metode ceramah, kemudian pokoknya cuma dia yang dari ilmunya itu atau informasi cuma berasal dari guru. Tapi perubahan zaman sekarang, peserta didik kita itu sudah hidup di zaman yang cukup berbeda dengan kita. Dengan perkembangan zaman, ada handphone, smartphone yang ada dalam genggaman mereka. Bahkan materi yang kita ajarkan mungkin saja mereka sudah bisa mendapatkannya kalau mereka mau dengan genggaman mereka. Tapi ini tergantung motivasi lagi mereka masing-masing. Nah, dari pembelajaran berpusat pada murid ini, yang pertama, guru itu harus menjadi fasilitator. Kemudian yang kedua, guru sebagai pengelola pembelajaran. Selanjutnya, guru sebagai pembimbing. Jadi di kelas itu kita bimbing anak-anak. Misalnya dalam rencana pembelajaran kita sudah mengatur bahwa besok anak-anak praktik. Nah, disinilah kita menjadi fasilitator. Kemudian kita dapat membimbing mereka bagaimana cara melakukan praktik dengan baik. Selanjutnya kita juga mesti menjadi motivator, memberikan semangat kepada anak-anak. Misalnya, Bu, tidak bisa Kak saya bahasa Inggris. Itu sering sekali saya dapatkan di kalimat di kelas saya. Bu, tidak bisa Kak saya bahasa Inggris, tidak bisa sekali Kak. Itu intinya. Tapi bagaimana kita menjadi motivator anak-anak, walaupun mereka tidak bisa, tapi bagaimana cara kita memotivasi mereka bahwa banyak orang yang tidak bisa, tapi kalau mereka punya kemauan atau mau mengikuti proses itu yang tidak bisa akan menjadi mungkin. Kemudian guru sebagai evaluator. Jadi evaluator ini bagaimana kita mengevaluasi anak-anak setelah mereka mendapatkan materi, kita mengevaluasi mereka. Nah, untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, Bapak Ibu, ini bukan hal yang mudah. Tentunya perlu persiapan matang sekali dari rumah, yaitu kita butuh kemauan dan kreativitas. Kayak penasaran mengikuti pembelajaran kita, mungkin besok belajar bahasa Inggris atau besok belajar biologi. Apa lagi kira-kira yang dilakukan Ibu di pembelajaran kita? Apakah cuma menjelaskan? Tapi kalau kita selalu memberikan terobosan baru, kreatif dalam pembelajaran kita, mungkin saja peserta didik akan penasaran besok apa lagi ya kita pelajari, apalagi pembelajaran kita. Selanjutnya yang akan saya sharing adalah disiplin positif di sekolah. Jadi kalau mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu kalau disiplin? Harus disiplin. Tepat waktu. Aturan. Mengikat. Iya, mengikat. Sangat mengikat. Tekanan batin. Sesuai dengan aturan. Saya ingat TPP. Mengikat. Ya. Jadi dalam budaya kita atau di sekitar kita memang sekarang ya. Makna disiplin itu menjadikan orang itu untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi makna disiplin itu cenderung
ke sesuatu yang tidak nyaman. Betul tidak? Sekarang. Betul. Betul sekali. Betul, sangat betul. Selanjutnya. Tapi sebenarnya menurut Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa dalam mewujudkan kemerdekaan itu, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Nah, sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Kemudian sebab itu kita harus cakap dalam melakukan disiplin diri sendiri. Kemudian jika kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita, bahwa wajiblah penguasa lain ya, kayak misalnya teman, pasangan, pemimpin, itu wajib untuk mendisiplinkan kita. Iya. Ya, peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana merdeka. Jadi kita menuju ke kurikulum merdeka. Jadi katanya kalau kita mau merdeka harus ada disiplin yang kuat dalam diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa, maka kita perlu orang lain untuk membantu kita. Ya, dari kemarin ini selalu ada motif tersembunyi. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ya. Jangan baper ya. Ya. Ya, betul. Nah, ini tujuan untuk disiplin positif dalam pembelajaran yang harus kita capai untuk peserta didik, ya tentunya untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Jadi kita sosialisasi juga di sini. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Nah, sebelum kita menjadikan peserta didik kita berprofil Pancasila, tentunya kita sendiri dulu harus berprofil Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kita berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong, berkolaborasi. Selanjutnya kreatif, kita harus kreatif juga. Bernalar kritis. Dan yang terakhir itu mandiri, melakukan segala sesuatu walaupun tidak disuruh, tidak ada hadiahnya, tapi kita mau melakukan hal itu dengan secara mandiri dan sadar. Selanjutnya, setelah disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Menurut, ini ada lagi pendapat ya Bapak Ibu, pendapat lagi yang kami pelajari di modul 1.4. Menurut Dian Egosen di dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3. Yang pertama, kalau orang mau melakukan sesuatu itu ada 3 motivasinya. Ada 1, yang pertama yang paling motivasi eksternal, yaitu dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi banyak orang dan siswa kita, bukan cuma siswa ya Bapak Ibu, materi yang kita dapatkan hari ini mungkin juga bisa kita refleksikan dulu di kehidupan keluarga, di lingkungan rumah. Kemudian kita lihat dulu lagi dari dalam diri sendiri, dan mungkin saja bisa diterapkan di sekolah. Nah, yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Banyak peserta didik yang mengikuti peraturan karena menghindari ketidaknyamanan. Mereka tidak mau dibilang mau dihukum nanti. Atau mungkin kita sendiri, kita datang tepat waktu karena apa? Menghindari ketidaknyamanan di sekolah. Iya, menghindari ketidaknyamanan. Mungkin saja kalau rekan-rekan guru mungkin hukuman itu berkurang, tapi ada ketidaknyamanan. Kita melakukan itu semua datang tepat waktu, mungkin karena hanya menghindari ketidaknyamanan. Apakah itu memang terjadi sekarang? Ya, biasa. Untuk merasa nyaman. Jadi hal tersebut adalah motivasi eksternal, baru motivasi dari luar, dan ini tidak bertahan lama menurutnya Dian Egosen. Kemudian motivasi yang kedua sedikit naik jauh lebih tadi jangka pendek sekali, ini mungkin agak bisa lebih lama, sedang, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Contohnya peserta didik mau mengerjakan tugas karena mau dapat nilai yang bagus. Ini berlangsung beberapa semester atau selama mereka sekolah. Tapi bagaimana kalau mereka sudah
menjadi alumni dari sekolah ini? Apakah semangat melakukan sesuatu itu masih ada saat mereka tidak mempunyai lagi imbalan atau penghargaan? Bagaimana? Jadi ini adalah motivasi yang kedua. Kemudian tujuan pendidikan sebenarnya dan dari kita, bagaimana supaya kita bisa bersemangat terus melakukan sesuatu itu karena kita harus menumbuhkan motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang kita inginkan, apa yang kita yakini. Kalau kita yakin, oh saya ini orangnya jujur, berarti walaupun kita tidak mendapatkan hadiah, tidak mendapatkan kenyamanan, tapi karena kita sudah meyakini bahwa saya ini adalah orang yang jujur, maka setiap kesempatan itu akan kita lakukan dengan baik dan memberikan pernyataan-pernyataan secara jujur, karena kita yakini itu bahwa kita adalah orang yang jujur. Selain itu, misalnya contoh lain adalah bertanggung jawab. Saya ini orangnya bertanggung jawab, jadi walaupun kita diberikan contohnya kepanitiaan, kita diberikan tanggung jawab. Contoh lain adalah mengajar. Jadi walaupun kita tidak mendapatkan imbalan, tapi karena kita sudah tahu bahwa kita memiliki tanggung jawab itu, atau kita sebagai orang tua ya, kita tidak mendapatkan imbalan atau penghargaan apapun, tapi kita melakukannya secara sukarela. Karena apa? Ada nilai tanggung jawab di dalam diri kita sendiri bahwa kita ini punya anak. Ini mereka adalah tanggung jawab kita. Dan tentunya kita akan mencoba melakukan sesuatu yang terbaik untuk mereka. Dari nilai tanggung jawab yang kita miliki itu, bahwa kita mempercayai bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab. Next. Nah, baik. 5 kebutuhan dasar. Jadi ketika memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid atau anak-anak kita di rumah, maka diharapkan kita itu setelah tahu, oh kebutuhan dasarnya itu dia mau bertahan hidup atau dia cuma mau makan karena lapar, dia mau senang-senang. Dengan mengetahui 5 kebutuhan dasar itu, kita dapat sebagai guru atau orang tua mampu menentukan langkah atau cara yang baik atau yang terbaik untuk mendukung murid kita untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu dengan cara yang positif. Contohnya anak-anak kita dulu ya, sebelum ibu saya kasih contoh waktu kantin masih 1. Jadi banyak anak-anak yang izin keluar karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, lapar ya. Karena 1 dengan jumlah peserta didik yang masih kurang, maka banyak yang izin keluar. Tapi alhamdulillah sekolah bisa dapat mengarahkan kebutuhan dasar itu ke positif, akhirnya ditambahlah. Nah, ini mengarahkan kebutuhan dasar itu dan dalam memenuhinya secara positif seperti itu. Selanjutnya, nah tadi saya sudah sering cerita bahwa Dr. William. Mungkin Bapak Ibu mau melihat Dr. William. Ini dia mungkin ketemu di sana. Iya. Jadi Dr. William ini seorang psikiater dari Amerika. Jadi pendapatnya, katanya seluruh tindakan manusia ini memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa itu kebutuhan dasarnya menurut Dr. William? Next, ada 5. Yang pertama itu saya simpan paling tengah, bertahan hidup. Ini yang paling tidak bisa dipisahkan, harus dipenuhi dulu. Bertahan hidup. Kemudian ada merasa diterima. Setiap orang ingin merasa diterima, merasa dicintai. Kemudian setiap orang ingin merasa kebebasan. Kemudian selanjutnya kesenangan. Orang mau senang semuanya. Nah, ini kebutuhan dasar juga katanya Dr. William. Selanjutnya adalah penguasaan atau power. Jadi semua orang mau menguasai. Betulkah itu? Dalam dirinya. Selanjutnya, apa yang termasuk dalam kebutuhan dasar bertahan hidup? Di sini dijabarkan ada 5 poin. Yang pertama kesehatan. Ini adalah kebutuhan bertahan hidup katanya yang termasuk. Ada juga rumah. Ini kebutuhannya orang.
kemudian makanan, perlu ya. Ini perlu, ini sering terjadi. Jadi banyak anak-anak itu sering izin keluar karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup, makanan, lapar. Kemudian kebutuhan biologis. Yang bagaimana itu, Bu? Dia sini memang. Kayak kebutuhan biologis yang merasa dicintai bersama pasangan, seperti itu kebutuhan biologis. Yang belum ada pasangannya bagaimana? Ya, yang belum ada pasangannya ada tuh beragama. Katanya kalau belum bisa ya berpuasa. Ada kan seperti itu? Nah, selanjutnya Bagaimana nih dengan siswa ini? Apa aplikasinya ke siswa kebutuhan biologis? seperti itu, dikuatkan agamanya seperti itu. Kemudian ada juga hal katanya kalau belum mampu katanya berpuasa. Yang itu yang saya tahu. Nah, dikuatkan agamanya Dengar itu Pak dan saya Herul. Puasa tidak betul agamanya. selanjutnya untuk kebutuhan bertahan hidup, perasaan aman. Jadi menurutnya Dr. William ini perasaan aman juga merupakan kebutuhan pokok dari bertahan hidup. Kebutuhan lain yaitu merasa diterima. Nah, contohnya kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial. Mungkin Bapak Ibu sering atau pernah menemukan siswa yang kayak menutup diri dengan teman-temannya yang lain. Masih ada di sini. Padahal sebenarnya dalam hati mereka itu sebenarnya katanya itu mereka ingin juga hubungan atau koneksi sosial, cuma belum katanya anak-anak sekarang itu tidak sefrekuensi. Tidak sefrekuensi circle. Bukan satu circleku katanya gitu. Mereka belum menemukan teman yang cocok. Tapi sebenarnya saat mereka menemukan hal itu, maka mereka ingin berusaha ini memenuhi hubungan atau koneksi sosialnya. Tapi hanya saja mereka belum menemukan orang yang cocok. Kemudian selanjutnya, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Ya, semua orang mau memberi kasih sayang dan menerima kasih sayang. Tapi kadang tertepuk sebelah kanan. Iya. Ya, niatnya memberi kasih sayang, ternyata yang menerima kasih sayang itu tidak mau. Ya, jadi untuk melihat hal ini, misalnya di dalam kelas atau di lingkungan keluarga, tentu saja kita harus menguatkan atau memberikan pandangan-pandangan kita kepada anak-anak kita atau murid kita bahwa tidak semua yang kita berikan itu akan kembali, tidak semua. Tapi intinya kalau kita ikhlas memberi, akan ada juga yang datang seperti itu. Selanjutnya, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi sebenarnya di dalam katanya Dr. William ini, dalam hati anak-anak ini sebenarnya mereka ingin juga bergabung dalam sebuah kelompok itu. Misalnya dalam kelas, mungkin mereka diam-diam, tapi sebenarnya mereka ingin masuk dalam kelompok itu. Hanya saja mereka belum tahu bagaimana cara masuk, bagaimana cara menjadi asik sama teman-temannya, bagaimana mendapatkan komunikasi yang sejalan dengan teman-temannya, tapi mereka belum mendapatkannya. Makanya kadang mereka arahkan ke hal yang negatif. Tapi di sini bagaimana kita sebagai seorang orang tua, misalnya kita punya anak atau peserta didik yang seperti ini, bagaimana kita mengarahkan hal ini menjadi hal yang positif. Tapi kita lihat dulu dari diri kita sendiri. Selanjutnya, setelah merasa diterima atau merasa dicintai, ada lagi kebebasan. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu kalau anak-anak itu mau izin keluar, menurut Bapak Ibu apakah mereka berusaha ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kebebasan atau bagaimana? Kalau saya sih ada di kebebasan, apalagi semenjak 4 jam pelajaran ini sepertinya kebebasannya agak terkungkung. Terkungkung itu kayak terkungkung sekali kebebasan sendiri. Muncullah seperti itu, anak-anak sering keluar izin, tapi semua harus kembali lagi ke siswa karena tidak semuanya seperti itu. Kembali ke pribadi masing-masing. Jadi tadi ada yang saya bahas bahwa kita tidak bisa mengatur orang lain. Siswa sendiri yang bisa mengatur diri mereka sendiri. Kita hanya bisa mengarahkan mereka. Kalau mereka bersedia untuk diatur, maka mereka akan membuka diri. Tapi kalau tidak, mereka akan
jauh. Selanjutnya, kebebasan. Jadi dalam kebebasan ini apa yang ingin dipenuhi? Yang pertama, mereka mungkin menginginkan pilihan. Contoh real yang saya alami di kelas itu semester lalu. Mungkin Bapak Ibu kenal, namanya Muhammad Reski Ramadan. Ya. Mereka dia itu ingin kebebasan dengan caranya sendiri. Saat saya menerima materi tentang budaya positif ini, bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Saya mencoba untuk menerapkannya sama dia ini, tapi tidak sempat saya dokumentasikan ya Bapak Ibu. Saya ceritakan saja. Banyak sekali tugasnya yang ketinggalan. Saya entah kenapa, mungkin karena dia ada kegiatan di luar atau memang jarang masuk, apakah dia alfa ataukah sakit. Tapi dari itu semua ada satu hal positif yang muncul dari dirinya sendiri, yaitu mau memperbaiki. Nah, dari situ saya coba baca kebutuhannya. Saya ajak komunikasi. Dia tidak mau, dia mencatat, kan sudah banyak catatan yang ketinggalan. Dia sudah mumet, istilahnya orang mumet, banyak sekali catatan. Jadi saya mengarahkan dia, jadi menurut tak bagaimana cara hal yang sepadan dengan catatan ini dan bisa menuntaskan nilai tak. Saya seperti itu. Jadi saya beri dia pilihan untuk memerdekakan dia, apakah mau hal yang seperti apa. Tapi dia harus berpikir apakah hal tersebut sepadan dengan tugas-tugas yang saya berikan. Tapi saya berikan pilihan dan kembali kepada dia. Selanjutnya mereka perlu banyak bergerak kebebasan. Jadi ada anak-anak yang mungkin sebentar duduk di sini, nanti duduk di sana, kemudian keluar lagi. Ya, saat saya menyebutkan ini, Bapak Ibu pasti sudah tahu dan sudah berpikir ada tersilap ini, atau mungkin anak saya yang pertama ini seperti ini, atau anak saya yang kesekian yang seperti ini. Nah, yang ketiga tidak mau diam. Ya, mereka melakukan hal tersebut mungkin saja ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebebasan. Selanjutnya, mereka suka mencoba-coba. Nah, ini anak-anak betul-betul suka mencoba-coba. Nah, di sini adalah peran kita sebagai orang tua dan guru, bagaimana keinginan kebebasan ini, ingin mencoba-coba ini kita arahkan ke hal yang positif. Selanjutnya, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Mereka tidak mau, sebenarnya kalau kita diam, mereka tetap jalan ke sini ke sana karena kebebasan mereka mau memenuhi kebutuhan kebebasan tersebut. Selanjutnya, senang mencoba hal yang baru dan menarik. Oke, baik. Itu adalah kebebasan. Dan yang terakhir itu tentang kebutuhan dasar manusia. Next, ada penguasaan atau power. Jadi semua orang, termasuk anak-anak kita, siswa-siswa kita, kadang mereka memberontak karena apa? Karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu menguasai, memiliki power. Mereka mau mempunyai power, yaitu contohnya mereka mau dianggap kompeten, kemudian mereka mau menjadi terampil dalam bidang yang mereka bisa, kemudian mereka mau diakui prestasinya, semua mau diakui, dan mereka mau didengar, dan mereka mau dihargai. Jadi kita kembali lagi ke tugas kita sebagai pendidik, yaitu menuntun bagaimana kita memanusiakan manusia. Jadi intinya setiap siswa itu mempunyai perasaan atau kebutuhan dasar bahwa mereka ingin kebebasan. Nah, sebelum itu saya akan menampilkan video ya Bapak Ibu. Ini iklan yang saya tampilkan. 弱成这样也敢闯江湖？一个就是万折了。
别打你的二破拳了，来条 Snickers。兄弟，怎么样？来劲了！ You're not you when you're hungry. Full of roasted peanuts, caramel, and nougat covered in Saya chocolate. rasa Snickers iklan satisfies. stiker ini dengan memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia, saya menganggap ada dalam pikiran saya bahwa orang yang membuat iklan ini berhasil memahami dengan baik Dr. William bahwa 5 kebutuhan dasar manusia ada satu yang tidak boleh tidak terpenuhi, yaitu makanan. Jadi saat orang lapar, katanya dia tidak menjadi dirinya sendiri. Selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini diungkapkan oleh Diane Gosen. Orangnya ini, Diane Gosen. Nah, katanya guru itu atau seorang orang tua itu harus meninjau kembali apakah cara mereka mendidik itu sudah efektif, apakah sudah berpusat kepada murid, atau dan sudah memandirikan murid. Selanjutnya, nah, jadi 5 posisi kontrol ini adalah proses perjalanan kita sebagai seorang orang tua dan pendidik, bagaimana kita mengenali diri sendiri dulu. Jadi ada 5 posisi restitusi, kontrol restitusi. Yang pertama itu penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Baik, saya akan perlihatkan video posisi penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Baik, itu adalah ilustrasi posisi penghukum ya Bapak Ibu. Kita coba lihat lagi yang pembuat merasa bersalah. Naren! Tidak ada saya di sini kalau karakter. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi penghukum tadi biasanya
Mungkin kita kembali dulu, kenali diri masing-masing Bapak Ibu. Kita bertanya dan kembalikan dulu ke diri masing-masing. Karena yang paling mengenal diri kita itu diri kita dulu. Kita lihat dulu posisi penghukum, apakah kita termasuk di dalam sini. Yang pertama, biasanya bukan cuma untuk peserta didik ya, mungkin saja kepada anak-anak kita di rumah. Apakah kita mengambil posisi sebagai penghukum kepada mereka? Yang pertama itu biasanya berbicara dengan nada tinggi. Nada tinggi, jadi tadi, aduh Naren. Kemudian yang kedua, dia kadang menghardik. Kemudian dia menunjuk-nunjuk, itu posisi penghukum katanya. Kemudian berkacak pinggang, yang pegang pinggang seperti ini, membentak-bentak dan bahkan menyindir. Nah, ini bisa memberikan posisi penghukum, bisa memberikan hukuman verbal atau fisik. Kayak tadi dia disuruh lari 2 kali, tapi karena melawan akhirnya ditambah lagi dan kadang tidak sesuai dengan pelanggaran yang dia buat. Nah, dampaknya katanya menurut Dian Egosen ini, katanya murid menjadi pendendam. Mungkin beberapa. Jadi ini kembali lagi ke sama peserta didik kita dan kita juga. Katanya murid menjadi pendendam, mungkin saja. Kemudian dia tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Itu katanya dari posisi penghukum ini. Bapak Ibu pernah mungkin rasakan. Kemudian selanjutnya tadi sudah diputarkan pembuat merasa bersalah. Jadi pembuat merasa bersalah ini kadang saya juga kembali kepada diri saya sendiri bahwa saya pernah menjadi pembuat merasa bersalah saat saya menjadi wali kelas dan ada peserta didik saya yang jarang datang, bilang nak, nggak capek-capek gitu, saya capek ku ini datang terus ke rumah tak, saya terus ke rumah tak, besok ke rumah tak lagi, nggak capek gitu, saya capek kak, saya seperti itu loh. Kemudian saya bilang lagi, kasih bahagia orang tua tak, bagaimana cara tak? Jadi membuat mereka merasa bersalah dan saat itu saya merasa bahwa hal-hal tersebut bisa membangun motivasi mereka. Tapi kalau menurutnya Dian Egosen itu membuat merasa bersalah, ini kita cenderung bernada tenang kan sama mereka, berbicara secara tenang. Kemudian kita cenderung melembut dan kata-katanya kadang kita menyalahkan murid atau anak kita. Yang nak bisa-bisa begitu, saya ini sudah capek-capek cari uang tapi kita begini. Jadi kita membuat anak kita ini merasa bersalah dengan apa yang mereka lakukan. Mungkin saja kita berada dalam posisi pembuat merasa bersalah. Nah, jadi kita mengatakan hal-hal yang membuat anak-anak kita atau murid-murid kita ini merasa bersalah. Nah, dampaknya dalam bukunya Dian Egosen ini katanya membuat murid merasa bersalah itu mereka menjadi rendah diri. Mereka jadi merasa menarik diri dari lingkungan. Pernah tidak Bapak Ibu kalau sudah memarahi anaknya dengan sejadi-jadinya, membuat mereka merasa bersalah, mereka langsung menjadi pendiam. Nah, ini mereka merasa menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Kalau tadi penghukum, kalau mereka dihukum, mereka menjadi tidak suka dan emosi itu keluar. Tapi kalau pembuat merasa bersalah ini, emosi yang negatif itu menjadi tersimpan dalam diri dan ini akan berbahaya, akan keluar, meledak sewaktu-waktu. Ini katanya berbahaya untuk pembuat merasa bersalah. Selanjutnya saya akan membuat video teman. Ada di sini Bapak Ibu yang menjadi teman sesama kepada murid-murid mungkin? Ya, tadi ada yang ada 12 orang. Teman. Ya, katanya berada posisi teman. Ini posisi teman, ilustrasinya. Naren! Ini cepat banget pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Tadi ada kata-kata bikin senang ibu, demi ibu. Iya. Jadi katanya menurut Diana Gosen ini adalah posisi teman. Dan mungkin kita dan saya juga pernah melakukan hal tersebut. Posisi teman. Jadi kita lihat posisi teman. Jadi posisi teman tadi itu kan contoh video yang dibuat ya. Kita terapkan misalnya di lingkungan kita. Terlambat Kina. Padahal ada di motor tak toh? Seperti itu. Kita kembalikan sesuai dengan lingkungan kita. Sama nih cepat. Nanti dihukum sama guru tak? Jadi kita berusaha untuk menjadi temannya. Seperti itu katanya nada suara itu ramah dan cenderung bersenda gurau. Kadang kita bercanda. Itu katanya posisi teman. Kemudian kenapa bercanda? Karena kita ingin suasana santai dengan anak didik kita. Kemudian sehingga murid itu merasa senang sama kita. Kemudian mereka merasa akrab dan ramah kepada guru. Kemudian tapi posisi teman ini katanya ada juga dampaknya menurutnya Diana Gosen. Apa itu? Yang pertama, murid hanya bergantung pada satu orang. Bergantung sama satu orang eksternal. Jadi mungkin saya ini ya, saya juga pernah mengalami hal itu. Pernah mencoba, katakan saya pernah dapat bahwa posisi kita harus menjadi teman kepada peserta didik. Tapi saat menjadi seorang teman, mereka cuma bergantung sama kita saja. Mereka cuma mau mendengar apa yang kita katakan. Tapi kalau guru lain tidak seperti itu. Mereka cuma mau menurut misalnya sama kita saja. Tapi untuk guru lain tidak. Mereka cuma baik di kelas kita saja. Tapi pelajaran lain tidak. Mereka tuntas di pelajaran kita saja. Tapi pelajaran lain tidak. Jadi katanya ini adalah salah satu dampak dari posisi kontrol restitusi teman. Jadi anak-anak itu cuma bergantung pada satu orang atau beberapa orang saja yang mereka anggap ini dekat, mereka dekat sama mereka. Nah, dampak yang lain ini tadi mereka hanya berperilaku baik dan menurut pada guru tertentu saja karena mereka menganggap guru itu sebagai teman, tapi yang lain tidak. Seperti itu. Kemudian dampak yang lain adalah murid menjadi tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Karena apa? Mereka menganggap ada ini ibu, nah bantu jadi nanti ibu. Jadi mereka tidak mau menyelesaikan masalahnya sendiri. Mereka mengandalkan seseorang karena mereka merasa mereka mempunyai hubungan terhadap guru atau hal tersebut. Kemudian selanjutnya posisi pemantau. Oke, posisi pemantau atau monitor. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau atau monitor. Jadi posisi pemantau atau monitor ini mengandalkan data. Kita lihat. Nih. Posisi pemantau dia cenderung bersuara datar.
dan formal. Kita tahu peraturannya, nak. Harus kita datang 7.15 toh. Kalau terlambat Ki, kenapa? Harus Ki pungut sampah dulu. Harus ini dulu. Jadi pemantau. Dan kadang kalau pemantau ini dia tidak bersenda gurau seperti posisi teman tadi. Kemudian dia juga tidak menggunakan suara tinggi. Jadi datar, formal, dan tidak bersenda gurau. Dia pemantau. Dia mengandalkan perhitungan data dan untuk mengontrol murid. Misalnya saya juga termasuk di sini pemantau. Tugasnya baru 2 yang tuntas. Nah, ini selebihnya tidak. Ini catatan guru ini seperti ini. Atau saya sering masuk, kemudian kamu belum masuk juga. Masuk ini sudah ibu catat, sudah berapa kali kita terlambat, ini sudah 5 kali kita terlambat. Setiap saya masuk pasti terlambat masuk. Jadi ini mengandalkan data. Dicatat ini anak-anak sudah datang terlambat, dia katanya pemantau. Kemudian kita senantiasa mengarahkan murid ini untuk mematuhi peraturan atau konsekuensi. Selanjutnya saat kita memberikan konsekuensi itu, akhirnya kita harus mengawasi anak itu. Misalnya kita memberikan tugas, kamu untuk menyelesaikan kelima tugas kamu harus selesaikan 2 minggu ini. Jadi kita pantau ini anak-anak. Jadi kita sebagai pemantau, kita tidak bersenda gurau dan kita tidak berposisi sebagai teman. Nah, dampaknya murid ini akan menghitung. Nah, oh kalau saya kerjakan ini selesai nanti selesai. Jadi mereka akan menghitung-hitung apa yang mereka lakukan, apa konsekuensinya. Selanjutnya hal itu mereka lakukan tanpa tahu sebenarnya apa sih tujuannya itu. Dan selanjutnya dia tidak sepenuhnya mandiri karena kita yang mengarahkan mereka. Mereka tidak mempunyai pilihan, mereka tidak sepenuhnya mandiri. Mereka mandiri tapi tidak sepenuhnya. Itu pemantau. Selanjutnya saya akan memperlihatkan video manajer Bapak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, tadi itu posisi manajer. Jadi posisi manajer ini menurut Piane Gosen adalah posisi yang disarankan. Jadi ini disarankan ya Bapak Ibu untuk kita untuk membimbing murid bagaimana bersikap disiplin, mandiri, bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Jadi bukan kita yang memecahkan, mereka sendiri supaya mereka bisa berpikir lebih kritis lagi, tidak menerima iya-iya saja seperti itu.
Kemudian suara yang digunakan itu netral, kemudian tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak terlalu bernada tinggi juga. Dan di sini guru harus bertanya terus secara tulus kepada peserta didik kita agar membuka pikiran mereka dan mau menyelesaikan masalah mereka sendiri. Nah, dampaknya diharapkan dengan posisi manajer ini diharapkan mereka bisa menjadi murid yang mandiri. Saat ada masalah mereka bisa menyelesaikannya sendiri. Kemudian mereka bisa berpikiran terbuka, memiliki pilihan sendiri. Kemudian mereka juga bisa belajar dari kesalahan dan cara mencari solusinya. Selain itu mereka juga dapat percaya diri karena mereka bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Nah, dengan bagaimana Bapak Ibu dengan melihat 5 posisi kontrol ini, apakah Bapak Ibu mungkin pernah menggunakan manajer atau salah satu dari posisi ini, dan apakah sesuai dengan dampak yang tadi dipaparkan atau ada dampak lain dari apa yang Bapak Ibu terapkan itu? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menggunakan semua posisi ya. Pernah lah, mulai dari pemukul sampai manajer dengan perlakuan yang berbeda. Maksudnya tidak semua siswa bisa diperlakukan seperti itu. Ya, mungkin di kelas A mungkin mengatakan oh kita ini manajer ternyata, kita ini teman ternyata, tapi mungkin di kelas lain, kelas B mungkin tidak, mungkin ini adalah penghukum atau pembuat rasa bersalah karena perlakuan dari setiap murid berbeda ya, tergantung situasi. Nah, tapi kalau untuk anak saya sendiri itu semuanya masuk. Iya, dan dari kemarin di AJ presentasi itu saya menemukan itu yang pembuku yang membuat rasa bersalah. Ternyata lebih dominan ini kedua ini di dalam mendidik anak saya. Bagaimana dampaknya Bu? Apakah sesuai apa yang ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai karena 3 anak saya itu beda-beda perlakuannya semua. 3 saja anak beda karakternya, dengan siswa yang sebanyak itu kan. Ya, jadi memang kayak ternyata seperti ini, ternyata selama ini kayak jadi penghukum di kanan. Kadang kita sering bilang toh begini, biar nih supaya merasa bersalah ya. Karena kan sering sekali dibilang begitu. Dan secara pribadi, baik bagi anak saya maupun siswa sering mengatakan seperti itu. Meskipun tidak langsung kepada anak, tapi saya teman ngobrol biar nih supaya merasa bersalah ya. Supaya tahu kesalahannya di mana. Ternyata itu mungkin yang berdampak. Kemudian itu juga yang tadi ada dampak itu bahwa siswa itu menjadi bergantung pada teman ya. Iya, posisi teman. Nah, posisi teman kayaknya itu betul sekali. Dan tidak enak rasanya sebenarnya berada di posisi itu. Kalau kita tidak enak sebenarnya. Saat kita bukan posisi teman. Kayak kita posisi teman, memang kita senang menjadi posisi teman di siswa. Tentunya itu dampaknya itu memang pantas saya selama ini kayak apa nih kalau kayak dekat ke siswa ini terus dia mau kita sebagai temannya, ini kita mengatakan dia, tapi kita kayak merasa risih. Tujuan sebenarnya bukan itu kan. Sebenarnya tujuan tak menjadi teman ke mereka bukan itu, tapi siswa kayaknya kita sekali yang nandakan. Iya. Jadi banyak sekali yang terjadi. Iya, dan itu memang kayaknya ada semua. Kalau saya secara pribadi baik di anakku dengan siswa pernah semua melakukan. Baik, terima kasih atas pendapatnya Ibu Ranti. Saya lanjut ya. Jadi menurut Bapak Ibu, posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik, motivasi dari dalam? Dari dalam posisi yang mana? Ya tentunya manajer ya, menurutnya manajer. Nah, kenapa bisa sebenarnya semuanya itu iya, betul. Jadi menurutnya dia ada dosen yang paling bisa memunculkan motivasi intrinsik itu katanya manajer, dan dia juga yang membuat 5 posisi kontrol ini. Nah, jadi dengan posisi manajer ini katanya guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan mereka. Memerdekakan karena kita hanya bertanya, mereka yang menentukan langkah mereka dan cara mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jadi mereka merdeka. Kemudian dengan posisi manajer ini mereka bisa lebih mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas apa yang mereka telah lakukan. Baik, itu posisi kontrol restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas.
Bapak Ibu mungkin sudah sering membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas mungkin? Iya. Peraturan kelas atau lebih kepada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Ya, tak kerja. Nah, di sini kesepakatan kelas namanya. Kesepakatan kelas. Di sini keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Kalau saya itu biasanya kelas rule, peraturan Kalau kelas. saya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Artinya beda ya. Ya, tergantung nanti isinya. Ya. Jadi keyakinan kelas ini. Jadi keyakinan kelas ini diharapkan kalau kita membuatnya di kelas, nilai bisa menekankan pada motivasi seseorang dari dalam. Jadi bisa memotivasi siswa dari dalam. Jadi keyakinan kelas ini cenderung membuat seseorang bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan apa yang telah diyakini, dan daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan yang kalau kita tanya mungkin mereka juga tidak tahu apa sebenarnya maknanya kita mengikuti peraturan. Contohnya saya pernah selama 4 minggu ini saya melihat di kelas 10 ada beberapa yang masih panjang rambutnya. Saya tanya, nah ini sudah cocok dengan peraturan seperti itu? Nah, tidak, Bu. Dan hal yang muncul lagi, saya pancing mereka, tapi mereka tidak mengatakan, tapi saya sendiri yang memancing mereka kan. Apakah hubungannya ini rambut panjang dengan sekolah seperti itu? Saya tanya mereka, tapi ternyata tidak ada satupun yang menjawab dan tidak tahu kenapa sih harus seperti itu. Saya tidak tahu apakah mereka memang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu atau mereka memang tidak tahu seperti itu. Jadi keyakinan kelas di sini dalam mengikuti peraturan kelas diharapkan itu dengan keyakinan peserta didik bisa mengetahui kenapa sih mereka harus rambutnya itu harus 321, mereka kenapa harus memakai seragam 321 ya, kenapa mereka harus memakai sepatu hitam semua, apa sih hubungannya dengan sekolah kita, apa hubungannya dengan pendidikan. Ada siswa yang bertanya, Bu, tidak ada di hubungannya. Terus kenapa? Jadi saya kembali lagi. Nah, kalau main game, kenapa? Ada peraturannya tidak dalam game itu. Kapan harus naik tingkat, kapan harus ke level selanjutnya, pasti ada juga peraturannya. Nah, di sini peran kita sebagai pendidik bagaimana menjelaskan dan memberikan mereka pemahaman bahwa setiap peraturan itu mereka punya keyakinan masing-masing. Contohnya, saya tanya, kenapa panjang rambut tak? Kenapa harus sepatu hitam? Tidak tahu. Tapi saya jelaskan sama mereka bahwa nilai yang terkandung atau makna kenapa kita harus bersepatu hitam, kenapa harus rambutnya seragam, karena ini kebersamaan nilainya, kebersamaan dan mengurangi kesenjangan sosial. Kenapa ada hal itu? Kalau tidak ada dibatasi bahwa sepatunya harus warna-warni, sepatunya harus warna hitam, harus diikat, tidak boleh ada haknya, harus begini, maka peserta didik yang mampu dalam hal finansial, mereka akan bergonta-ganti sepatu, akan jelas sekali, ada nyala-nyalanya mungkin, ada suara-suaranya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan peserta didik yang kurang mampu? Nah, peraturan sekolah ini menanamkan nilai kepada mereka bahwa sepatu harus hitam supaya mengurangi kesenjangan dan meningkatkan rasa kebersamaan mereka sama-sama. Tidak ada yang merasa, oh saya ini, contohnya saya ini tidak mampu, saya ini bisa. Nah, ini masuk di pikiran mereka. Jadi mengerti sekarang kenapa ada peraturan seperti itu? Saya tanya, akhirnya mereka mengerti. Thank you. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Jadi ini mungkin sering Bapak Ibu laksanakan. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu diharapkan ini bersifat abstrak. Contohnya menghargai orang lain, kemudian kebersamaan. Selanjutnya bersifat universal, artinya tidak memihak salah satu suku atau agama atau bahasa. Jadi bisa merangkul semuanya. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas diharapkan menggunakan kalimat positif. Kalimat positif misalnya jangan membuang sampah pada tempatnya. Lebih baik kita membuat
itu sebagai di kalimat positif, misalnya membuang sampah pada tempatnya daripada membuat itu dalam kalimat yang positif. Selanjutnya, diharapkan ini tidak terlalu banyak supaya anak-anak ini bisa tahu dan mengingat keyakinan-keyakinan kelas. Dan diharapkan juga dapat diterapkan. Jangan sampai kita buat tapi tidak bisa diterapkan, sama gitu. Ya, jadi diharapkan ini anak-anak ini bisa menerapkannya. Selanjutnya, semua warga kelas, semua siswa ini berkontribusi. Kenapa? Karena kita ada di kelas mereka. Kita harapkan semuanya berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jangan sampai keyakinan kelas cuma berada dalam kita saja yang buat, tapi anak-anak tidak sesuai sama mereka. Jadi kita libatkan mereka semua. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali. Jadi kalau misalnya nanti ada mungkin salah atau ada yang perlu ditambahkan, ini sifatnya kita bersedia meninjau kembali. Kita lanjut ya. Ini saya tampilkan ada peraturan dan ada nilai kebajikan. Contohnya, peraturan dilarang berbahasa kotor. Nah ini saya sangat intens sekali di sekolah ini. Berbahasa kotor, anak-anak didik kita itu sudah menjadi kebiasaan. Entahkah itu dari lingkungan mereka, atau dari game mereka, atau bagaimana, berbahasa kotor itu sudah menjadi kebiasaan. Kemudian kita bisa menanamkan pada mereka keyakinan bahwa di kelas ini sebelum kita mulai, setidaknya kita mulai di kelas dulu. Misalnya mereka belum bisa menerapkannya secara keseluruhan karena sudah bisa ibu bilang sudah terlanjur kebiasaan. Kadang anak didik kita bilang, Bu, keceplosan kah tidak sengaja keluar sendiri. Karena apa? Ini ada kebiasaan dan pembiasaan dari mereka sendiri. Nah, dari itu kita perlu untuk membuat keyakinan kelas. Setidaknya kita mulai dulu dari lingkungan kelas kita. Contohnya, harus menghargai orang lain. Caranya yaitu tidak berbahasa kotor. Kita tanya, kalian semua mau dihargai kan? Bukan cuma mau dihargai, tapi untuk menghargai untuk dihargai kita harus menghargai dulu orang lain. Nah itu ditanyakan sama siswa, diberikan penguatan. Selanjutnya contoh, ini tadi contoh yang saya berikan, memakai sepatu hitam. Ini nilai kebajikannya adalah kebersamaan. Ada segitiga restitusi. Kasus saya yang pertama itu bersama Friski. Kasusnya itu mencoret-coret atau merusak fasilitas sekolah. Kemudian kasus saya yang kedua itu bersama Isratul Jannah dengan bantuan Khaira Salvana Nurahmi. Kasusnya adalah berkelahi dan tidak menghargai orang lain. Nah, bagaimana cara penerapan segitiga restitusi ini? Mungkin kita juga bisa menerapkannya. Yang pertama, kita menstabilkan identitas dulu kepada mereka. Kita tanya dulu bahwa setiap orang, mungkin juga anak-anak kita, ada kesalahan menumpahkan minuman misalnya, dan itu kotor. Kita tanya, oh enggak apa-apa Gina, ini bisa dibersihkan. Jadi kita menstabilkan identitas mereka dulu. Enggak apa-apa, Mama juga pernah biasa menjatuhkan, itu kemarin juga jatuh, kotor juga. Setelah itu kita juga meyakinkan mereka bahwa kamu bukan satu-satunya orang yang berbuat kesalahan. Oh, semua orang punya kesalahan. Setelah menstabilkan identitas itu, kita perlu menanyakan keyakinan mereka bahwa kebersihan itu baik. Saat mereka melakukan kesalahan itu, kita harus menanyakan keyakinan kebersihan. Jadi mereka ini tahu bahwa ini kotor, harus dibersihkan. Nah, selanjutnya adalah validasi tindakan, menanyakan apa hal yang harus kita lakukan supaya hal tersebut bisa terselesaikan, kan tumpah. Jadi solusinya kita tanyakan sama mereka. Kita kembali ke posisi manajer tadi. Kita tanyakan bagaimana cara selesaikan ini, kotor seperti itu. Jadi mereka bisa tahu, oh saya bersihkan nih Bu. Jadi itu kita sebenarnya sudah melakukan restitusi. Tapi pelaksanaan restitusi yang sudah saya lakukan ini, mungkin ada video. Perkenalkan, nama saya Muhammad Christian Indra, biasa dipanggil Friski. Saya dari kelas 1292, asal sekolah saya SMA Negeri 14 Maros. Bagaimana perasaan Friski dengan metode penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi? Menurut
menurut saya agak ribet dan panjang, tetapi saya jadi lebih belajar mandiri dan bertanggung jawab menemukan solusi. Jadi segitiga restitusi. Jadi kayak tadi waktu posisi manajer ada yang terlambat, kita tanya terus ini anak. Memang biasa dia terlambat, tapi bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi kita bertanya terus. Untung-untung saja anak-anak tidak ikut tren sekarang. Kalau kita bertanya terus, kamu nanya. Jadi mudah-mudahan karena segitiga restitusi ini kita terus bertanya. Jadi manajer itu kita bertanya terus, jangan sampai anak-anak terpengaruh dengan lingkungan luar sampai-sampai dalam hatinya sudah menggebu-gebu, kamu nanya. Jadi seperti itu. Iya, kamu bertanya-tanya. Ini. Jadi pandangannya Rizky itu bahwa segitiga restitusi itu agak panjang, Bu. Kemudian banyak sekali, mending langsung dihukum. Seperti itu, anak-anak maunya yang instan. Tapi di sini kalau kita memberikan yang instan, tidak ada pembentukan karakter dan mereka tidak mandiri secara pribadi. Tidak ada perubahan karakter katanya. Jadi memang sulit melakukan perubahan yang baik, itu memang sulit. Tapi mudah-mudahan dengan segitiga restitusi ini, yang pertama menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah ini dapat menumbuhkan sikap yang bertanggung jawab, mandiri, dan jujur kepada anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, kita berada di ujung slide. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Mungkin saya akan kembalikan ke moderator. Ada yang mau bertanya atau kita diskusi tentang apa yang sudah saya lakukan? Alhamdulillah, menarik sekali ya penjelasannya. Mudah-mudahan dari penjelasan tadi mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dijelaskan lebih ini. Siapa Bapak Ibu yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya? Tabe Ibu J. Iya, Pak Sarifudin, silakan. Tabe ini Mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan di sini masalah apa tadi ya, yang ada yang kayak manajer, apakah? Ya, posisi kontrol. Ya, posisi kontrol. Artinya saya sebagai tenaga pengajar semua ini pernah saya lakukan. Yang saya terapkan dalam kelas itu artinya dalam satu kelas itu kan karakter siswa berbeda-beda. Ya, jadi tergantung karakter siswanya saya hadapi bagaimana. Ya, apakah saya bisa jadi manajer atau yang lainnya. Ya, apakah artinya apa yang saya lakukan selama ini bisa diterapkan atau bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi tadi ada 5 posisi kontrol restitusi. Jadi Pak Syarif Udin tadi sudah bertanya. Jadi di kelas itu menghadapi berbagai karakter siswa. Dan ada juga 5 posisi kontrol di sini. Bagaimana kita menerapkan ini? Menerapkan salah satunya mungkin. Tapi yang disarankan adalah posisi manajer. Nah, tapi dalam 5 posisi kontrol ini khususnya manajer, yang disarankan itu teman, pemantau, dan paling disarankan adalah manajer. Untuk penghukum dan pemberi merasa bersalah kalau bisa katanya dikurangi supaya tidak memberikan beberapa dampak negatif. Nah, jadi kalau Bapak Ibu berada dalam posisi manajer, bukan berarti Bapak Ibu tidak bisa kembali ke posisi teman dan pemantau. Nah, dalam posisi manajer ini intinya dia mempunyai kemampuan menjadi teman sewaktu-waktu dan bisa kembali ke posisi pemantau sewaktu-waktu tergantung situasi dan kondisi yang kita hadapi. Nah, seperti itulah Bapak Ibu, saya bilang dulu bahwa dulu saya itu bercita-cita menjadi seorang guru karena melihat dari luar saja. Saya mau jadi guru karena gampang, pulang jam 11, jam 2 anak-anak pulang juga. Tapi ternyata setelah saya menjadi guru beberapa tahun ini,
patutlah dikatakan bahwa seorang guru adalah profesi yang tidak bisa tergantikan. Karena apa? Guru harus mempunyai kemampuan, salah satunya pedagogi. Kita harus profesional, apalagi yang lain. Nah, semua itu harus sosial, betul. Disinilah kita dituntut sebagai seorang pendidik bagaimana memposisikan diri kita dengan melihat karakter anak-anak masing-masing. Betul Bapak Ibu, Pak Syarif, semua ini posisi teman, penghukum, posisi teman, pemantau atau monitor dan manajer ini bisa Bapak Ibu terapkan sesuai dengan kondisi dan menurut Bapak Ibu membaca kondisi di kelas itu, karena yang paling mengetahui kelas kita itu kita sendiri, seperti itu. Jadi kalau Pak Syarif mungkin cuma hanya bisa menjadi teman saat itu, dan nanti mungkin bisa jadi pemantau, dan kalau bisa jadi manajer, nah itu lebih baik lagi. Bisa Pak? Bisa Pak? Bisa. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Iya, Bu Ramla, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi posisi kontrol yang disarankan tadi saya pahami ada 3, pemantau, teman, dan manajer. Ya. Akan tetapi selama ini saya perhatikan dan sekaligus saya mau tanyakan, itu posisi kontrol yang tepat, yang artinya yang tepat untuk pada pelaksanaan apel. Contohnya kan kita sudah sepakati 7:10 itu sudah bel dan bersiap-siap apel. Kan tetapi kenyataannya selama ini itu biasa waktunya molor, bahkan sampai sudah masuk di jam pertama. Jadi pertanyaannya itu posisi kontrol yang harusnya digunakan pada posisi ini itu yang mana, Bu? Apakah pada kelima kontrol ini masuk atau ada salah satu posisi kontrol ini yang tepat dalam menangani kasus seperti ini? Tadi saya sampaikan pada ini pelaksanaan apel, pelaksanaan apel yang hampir setiap hari waktunya molor. Gitu. Jadi kan kita di sini tindakannya bukan per individual, artinya bukan satu, tapi secara keseluruhan kan. Jadi ya mungkin ada masukan dari teman-teman juga terkait dengan posisi kontrol yang tepat untuk secara keseluruhan ini. Pelaksanaan apel yang molor. Iya. Mungkin ada saran? Yes, terima kasih. Kalau ini kan menurut pandangan saya ya, karena di sini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Tergantung bagaimana cara kita memandang kasus tersebut. Kalau saya Ibu, posisi kontrol guru yang harus kita terapkan, saya kira manajer dengan pemantau. Karena kenapa? Ini kan keterlambatan ini berulang-ulang terus. Dan saya kira Bapak Ibu guru sudah melakukannya semua, baik dari segi posisi kontrol teman, membuat merasa bersalah, penghukum, kemudian pemantau dan manajer, tetapi masih berulang juga. Ya, seperti tadi dikatakan oleh Ibu Hamsia, ya kita butuh kesabaran bagaimana kita selalu mengingatkan kepada anak-anak kita, jangan ada perasaan bosan untuk selalu mengingatkan kepada anak-anak kita. Insya Allah pada akhirnya nanti mereka akan berubah. Ya, tetapi kalau tadi ditanyakan tentang posisi kontrol yang tepat digunakan, kalau saya, menurut pandangan saya adalah posisi kontrol manajer dan pemantau. Gitu. Karena kenapa? Kenapa saya misalnya pemantau? Karena kan pemantau di situ, kalau kita di posisi pemantau itu kan sudah ada data-data, sudah ada data-data tentang peserta didik kita yang selalu terlambat. Itu kan sudah ada data-data, dan kita harus mengingatkan bahwa ada tata tertib sekolah yang harus kita patuhi. Misalnya apel pagi 7.10 harus sudah ada di lapangan, dan
7.15 apel pagi itu sudah dimulai. Berarti kita bisa menerapkan di sini selain manajer, begitu juga pemantau. Saya kira hanya itu hanya itu pendapat saya. Siapa tahu lagi ada dari teman-teman. Ya saya kira cuma itu. Oke, saya kira tidak ada. Saya kembalikan. Baik, saya mungkin akan tambahkan sedikit. Tadi saya sedikit kali. Jadi di sini yang ditanyakan adalah waktu apel yang selalu molor, yang harusnya 7.15 harusnya sudah kumpul di lapangan, tapi anak-anak masih mondar-mandir di sini, dan saat tadi pelaksanaannya mungkin sudah bel masuk jam pertama tapi belum dilaksanakan apel pagi. Kenapa? Nah, menurut saya ini harus kita berada di posisi kontrol dan pemantau. Selain itu ada juga kolaborasi antara siapa? Kita semua. Bukan cuma wali kelas, bukan cuma guru mata pelajaran yang mengajar di jam pertama yang harus tepat waktu datang. Kemudian selain itu nilai-nilai juga memang harus kita gencarkan untuk menanamkan bahwa apel itu butuh kepada apel itu harus dilaksanakan, itu salah satu peraturan. Kemudian kita tanamkan bahwa ada nilainya, maknanya kenapa kita harus ada apel. Nah, ini harus ada kolaborasi antara guru mata pelajaran, semua warga sekolah, termasuk security, kemudian guru mata pelajaran yang mengajar pertama harus cepat datang juga, tepat waktu, wali kelas, kemudian nilai-nilai yang tertanam dalam diri peserta didik kita juga ini harus diterapkan. Jadi harus ada kolaborasi dan posisi kontrol manajer dan pemantau. Jadi ya, mungkin sedikit saya tambahkan. Betul tadi harus ada kolaborasi. Nah, tentu dengan kolaborasi ini dari seorang guru juga harus ada keteladanan. Tidak mungkin itu apel pagi molor kalau kita juga misalnya yang bertugas, yang mengajar yang pertama ada di situ, tapi kalau tidak ada yang bisa menjadi panutan, itu anak-anak merasa tidak guru juga. Jadi intinya kita mau merdekakan siswa, berpusat pada siswa, tapi kita sendiri tidak bisa memberi teladan kepada anak-anak kita, itu manusia. Saya kira begitu gitu. Jadi mari kita kolaborasi dari segi bagaimana sikap kita, bagaimana karakter kita yang selama ini, ya. Kita mengharapkan karakter yang baik pada siswa, tentu juga kembali kepada diri kita, ya. Jangan dulu mengharapkan orang lain baik kalau kita sendiri belum bisa memberikan. Jadi mari kita sama-sama memperbaiki, mengintrospeksi diri. Apakah yang sudah saya lakukan ini sudah bagus? Kalau belum, mari kita berusaha untuk memperbaikinya. Jangan menyerah. Insya Allah pasti ada hasil. Saya kira begitu. Oke, masih ada Bapak Ibu? Mungkin sampai di sini ya. Jadi kita masuki sesi selanjutnya. Mungkin dari Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan ada yang ingin memberikan testimoni atau saran-saran mengenai pemaparan dari ibu guru Hamsiah, ingin memberikan testimoni dari Pak Ahmad. Kesempatan yang diberikan, saya diminta untuk memberikan testimoni atas pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Hamsiah Yusuf. Adalah benar apa yang disampaikan, hanya saja kalau kita ingin melihat balik dari sekian banyak teori-teori kehidupan, kita juga tidak bisa terlalu fokus dengan apa yang sudah menjadi hasil penelitian dosen ataupun daya, karena
kalau kita ingin merujuk kepada kehidupan realnya dalam kehidupan yang sebenarnya, semua konsep ini memang betul benar, tapi kita juga harus melihat sisi-sisi eksternal dari peserta didik kita sendiri. Artinya ada sisi-sisi bagaimana kita melihat kultural, sosial, finansial, dan itu sangat mempengaruhi jiwa dan kepribadian anak peserta didik. Olehnya itu 5 posisi kontrol itu sangat mutlak harus dimiliki oleh seorang pendidik, harus dikuasai. Karena kapan situasi seperti apa dengan anak yang bagaimana, kita harus menerapkan posisi penghukum, manajer, teman, itu ada semua ruangnya. Contoh, anak yang manja hidup dengan serba ada fasilitas dari orang tua, itu otomatis tumbuh jiwa kepribadiannya cengeng, manja. Sesekali harus kita perkenalkan posisi penghukum sebagai guru di situ. Kapan kita menjadikan dia sebagai teman, kan keenakan. Terbanyak saya ya. Jadi ke kapasitas kita sebagai guru, personifikasi diri kita memang kita harus, mohon maaf ya, saya harus bilang kita harus sepakat untuk tidak sepakat. Kadang-kadang kita guru, jujurnya anak dikasih begini. Menurut pandangan guru tidak kasih begini. Guru juga punya kondisi struktural, sosial, finansial yang sangat mempengaruhi perbedaan. Apalagi kalau kebutuhan. Ada desakan-desakan utang, ada desakan arisan, ada desakan apalagi pembayaran bulanan, tagihan-tagihan. Itu sangat mempengaruhi psikis kita dalam memberikan keputusan apa yang harus terbaik untuk anak kita. Apakah di rumah atau di sekolah. Tapi intinya teman-teman sekalian, penjelasan dari Ibu Hamsia ini penjelasan Ibu Hamsia ini cukup memberikan kita semua daya nalar karena memang betul kita semakin sadar akan posisi tugas dan fungsi kita sebagai guru, baik-baik kita jadi guru. Jadi kadang kita harus menjadi teman bagi anak-anak memang, kadang kita harus menjadi penghukum, kadang kita harus menjadi manajer bagi kehidupan mereka di sekolah ataupun di kehidupan nyata berikutnya. Demikian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Mungkin ada dari Ibu yang mewakili dari ibu-ibu, kakak Musaidah. Baik, terima kasih. Setelah saya mengikuti pemaparan tentang penerapan budaya positif, memberikan pencerahan bagi saya bahwa kita harus yang pertama dari diri kita sebagai seorang guru. Jadi kita di sini bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai pendidik. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan teladan bagi peserta didik kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga sebagai guru harus menguasai 5 posisi kontrol guru. Semoga dengan menguasai 5 posisi kontrol guru ini, kita akan selalu memberikan keadaan nyaman kepada peserta didik kita, sehingga peserta didik kita dapat belajar dengan senang, belajar dengan bahagia, sehingga tujuan pendidikan bisa tercapai. Saya kira hal itu refleksi saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu tenaga pendidik dan pendidikan UPT SMA Maros. Semoga apa yang telah kita dapatkan dari pemaparan materi tentang budaya positif menambah wawasan kita untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan khususnya yang ada di UPT SMA Negeri 14 Maros. Dan mudah-mudahan dengan pemaparan ini tadi juga menambah motivasi kita untuk senantiasa mengupdate pengetahuan kita, ya. Karena bisa saja apa yang kita dapatkan hari ini besok ada lagi materi-materi baru, tentunya tak lain dan tak bukan untuk meningkatkan kualitas kita sebagai pengajar, sebagai guru, dan tentu ujung-ujungnya bagaimana kita
memfasilitasi siswa-siswa kita dalam proses pembelajaran. Saya kira begitu, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, refleksi. Refleksi dan rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Pengalaman melakukan diseminasi ini merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya. Saya bahagia bisa berbagi pengalaman kepada rekan-rekan sejawat, dan pemikiran saya lebih terbuka dengan ide-ide positif dan dukungan dari teman-teman. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan, saya ingin terus menerapkan budaya-budaya positif di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah untuk menciptakan peserta didik yang lebih berkarakter. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Kepala UPT SMA Negeri 14 Maros, guru dan tenaga kependidikan UPT SMA Negeri 14 Maros, dan siswa-siswi yang saya banggakan. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.